Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warat merah, warat merah. Ya teman-teman, menghadapnya jangan ke saya, menghadapnya ke Bapak Mamuci. Kebetulan ada saconya tuh, ada saco, ada kuasa hukumnya. Silakan menghadapnya ke sana, jangan lihat ke saya. Ya teman-teman menghadap ke sana semua. Merapat yang di pinggir, merapat, nggak usah ada dorong-dorongan seperti tadi, itu miskomunikasi Pak. Jadi mohon maaf. Ya. Jadi menghadap semua ke sana. Gitu. Nah, semua ini merapat ke depan, nggak apa-apa. Ada hadapan, ya. Ada saconya, ada kuasa hukum, ada HRD-nya juga hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengawal aksi kami hari ini. Walaupun tadi ada sedikit miskomunikasi, saya selaku pimpinan cabang mohon maaf atas insiden tadi. Itu tidak ada niat seperti itu. Ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan PPA, PPNI se-Kabupaten Karawang yang hari ini hadir untuk menunjukkan rasa solidaritas teman-teman terhadap teman kita yang di PHK pada tanggal 10 September 2022 di PT Mamuci Indonesia. Yang selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Wilayah DPW PPNI Provinsi Jawa Barat, juga hadir Pak Ketua Lili, alhamdulillah beserta jajarannya hari ini hadir. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Karawang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan ketua-ketua DPC se-Jawa Barat yang telah hadir di tempat ini. Ada dari Majalengka, DPC PPMI Cianjur, DPC PPMI Purwakarta, mungkin Bogor sedang dalam perjalanan ya. Tadi konfirmasi mau hadir juga ke sini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan mulai. Narasi pertama saya ingin menyampaikan kronologi yang terjadi terhadap anggota saya, 6 orang pengurus, 2 orang anggota PPA PPNI PT Mamuci Indonesia yang di PHK oleh perusahaan PT Mamuci secara sepihak. Mereka di PHK tanpa alasan dan sebab yang jelas. Di PHK alasannya karena perusahaan mengalami kerugian, tapi faktanya hari ini di dalam masih normal, produksi masih berjalan, terus juga dari jajaran direksi HRD staf upahnya masih utuh. Apakah itu yang disebut efisiensi? Kan tidak, ya enggak? Jadi jelas kedatangan kita ke sini bukan tanpa sebab dan tanpa alasan, tapi ini jelas dasar atas PHK teman-teman kita. Makanya kita akan terus menggaungkan aksi sepanjang perusahaan masih tetap tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Dan juga teman-teman sudah 1 bulan melakukan aksi mogok kerja, ya. Dan ini bulan yang kedua. Kemarin kita surat sudah perpanjang aksi mogok kerjanya. Ya, tidak perlu kita nanti akan perpanjang 1 tahun kalau perusahaan masih tetap ngeyel. Dan ini juga aksi perdana kita hari ini ke perusahaan PT Mamuci, gitu. Jadi teman-teman di PHK dengan ditawarkan 0,5, ini sangat ironis kawan-kawan. Ya, ini karena lahirnya undang-undang Omnibus Law. Ya, inilah dampaknya. Jadi teman-teman yang ada basis di Kabupaten Karawang, jangan pernah merasa aman di zona nyaman. Kalian harus ingat, ya,
PHK itu kepastian, tapi 0,5 kita lawan. Sepakat teman-teman? Ya, 0,5 kita lawan, karena kita dari awal selalu konsisten BPMI menolak apa yang namanya undang-undang Omnibus Law. Itu. Jadi tetap kita akan sampaikan ke pihak perusahaan dan meminta ke pihak perusahaan agar membuka hatinya seluas-luas, bisa mempekerjakan lagi 8 orang anggota saya yang di PHK sepihak, karena tidak jelas pada dasarnya. Jujur, hasil saya ngobrol dengan teman-teman sudah lama mendedikasikan selama bekerja di PT Mabuci, sudah di atas 10 tahun, terus tiba-tiba di PHK begitu saja. Jadinya perusahaan seperti itu. Padahal teman-teman dari awal sudah kooperatif dengan pihak Saco, dengan pihak manajemen. 3 tahun perusahaan ini tidak menaikkan upah. Teman-teman diam saja, nggak jadi masalah. Teman-teman dirumahkan pun menerima. Asal dirumahkannya itu jelas berdasarkan asas keterbukaan. Kenapa saya katakan asas keterbukaan? Sama-sama terbuka, pihak perusahaan dan serikat pekerja. Ya, teman-teman menerima, dan kami pun di sini anggota kami tidak semena-mena, Pak. Ketika dirumahkan, asal berdasarkan asas keterbukaan, dibikin kesepakatan, mereka juga tidak akan menuntut minta 100% upahnya. Ya, benar nggak teman-teman? Tapi ini sudah diupayakan, bahkan teman-teman sudah banyak mengalah, tapi tetap perusahaan dengan alih-alih kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Logikanya kalau mau perusahaan 2 tahun berturut-turut, ya tutup. Dengan tahun sekarang usaha, ya selama 2 tahun gak ada keuntungannya, sama teman-teman mau? Enggak kan? Usaha itu kan cari keuntungan. Nah ini dalih dengan alasan perusahaan kerugian 2 tahun berturut-turut. Terus yang ironisnya, yang di PHK ini, yang sudah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun Pak di PT Mabuci. Teman-teman gak muluk-muluk dari kemarin tuntutannya. Kalau mau dirumahkan, silakan, mereka terima. Dibikin kesepakatan, ya, dibikin kesepakatan. Berapa bulan teman-teman dirumahkan, berapa upahnya, itu kan bisa dibicarakan. Tapi upahnya itu perusahaan tidak mau. Ya, dengan enak melakukan PHK. Ya, kami pun akan melawan sampai kapanpun kami akan melawan. Ya. Hari ini mungkin yang aksi hanya perwakilan saja, tapi saya pastikan nanti, ya, aksi ini tidak akan berakhir di sini aja. Saya akan pastikan gelombang massa akan lebih besar lagi, dan jangan salahkan saya untuk kawasan KIC kalau nanti terjadi kemacetan, karena bukan kemauan kami, tapi kami diundang di sini. Kalau perusahaan PT Mabuci, silakan nanti kawasan koordinasi dengan pihak perusahaan, ya. Kita masih panjang, aksi masih ada 3 hari lagi. Ini baru hari pertama, makanya teman-teman tolong jaga kondusivitas, jangan sampai terjadi seperti tadi. Saya mau, ya, kita pekerja yang punya nilai, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau emang perusahaan tetap tidak mau menyelesaikan permasalahan teman-teman, ya apa boleh buat, ya, nanti kita ada caranya. Oke, itu, jadi begitu Pak. Jadi itu kronologi singkat yang saya sampaikan. Intinya teman-teman anggota saya hanya meminta dipekerjakan kembali. Kalaupun dirumahkan, ya silakan, berdasarkan asas keterbukaan, dibuat kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja, dan itu nanti kita daftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan juga di pengadilan kesepakatan itu, biar sama-sama adil dan terbuka, ya. Dirumahkan berapa bulan dengan gaji berapa bulan, teman-teman sudah menerima. Saya sampaikan kepada pihak manajemen, hari ini saya melakukan unjuk rasa yang mana telah terjadi kedoliman terhadap pengurus dan anggota PPA, PPMI, PT Mabuci Indonesia secara sepihak. Dan saya sampaikan, saya di sini sudah bekerja
dari 2009. Udah 3 kali pergantian presiden direktur, tapi kita hubungan baik-baik saja. Tapi kenyataannya presiden direktur yang keempat ini semua permasalahan tidak bisa dibicarakan. Dan saya sampaikan, PPA, PPMI, PT Mabuci Indonesia sudah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan dengan nomor 568-557-Aisaker-2011 28 Februari 2011. Kalau nggak salah hari Senin kita berdiri di PT Mabuci Indonesia dengan tercatat di Dinas Ketenagakerjaan dan diakui PT Mabuci Indonesia. Di situ sudah jelas di Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat, siapapun dilarang menghalang-halangi membentuk serikat pekerja atau pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang 13 tahun 2003 di situ tentang ketenagakerjaan, pasal 145, selama jika mogok kerja secara sah maka perusahaan membayar upah. Tapi kenyataannya kawan-kawan sampai saat ini perusahaan tidak membayar, maka harus kita lawan ini. Dan Undang-Undang tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, kalau kita tidak bisa bicarakan dengan baik-baik, maka kita akan undang semuanya se-Jawa Barat untuk mengawal perjuangan PPA, PPMI, PT Mabuci Indonesia. Masih semangat kawan-kawan, hidup buruh. Walaupun saat ini hujan tidak mengurangi hasil semangat buat kawan-kawan kita berjuang. Maka dari itu cukup kata lawan, jangan pulang sebelum pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru, buru-buru, buru-buru. Hari ini kembali Undang-Undang Omnibus Law memakan korban kawan-kawan, di mana Undang-Undang Jahanam itu yang sejak dilahirkannya kita selalu menolaknya, hari ini terbukti tidak ada sedikit pun membela yang namanya hak-hak pekerja buruh. Hari ini kawan kita di PT Mabuci Indonesia sudah menjadi korban undang-undang biadab tersebut. Undang-undang yang dilahirkan oleh rejim yang bangsat ini. Undang-undang yang katanya menciptakan lapangan-lapangan kerja, tetapi nyatanya undang-undang yang memberangus kesejahteraan para pekerja. Hari ini hari pertama kita dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia mengadakan aksi unjuk rasa di PT Mabuci Indonesia ini, di mana manajemennya yang katanya orang Jepang. Biasanya kalau orang Jepang itu kan taat aturan, betul nggak? Tetapi nggak tahu nih, di PT Mabuci Indonesia ini orang-orang Jepangnya udah disetir mungkin ya sama Jepang hidung yang tugasnya hanya mencari keuntungan dari kita buruh-buruhnya yang menjalankan roda-roda produksi di PT Mabuci Indonesia ini. Sampai kita tidak habis pikir di mana akal sehat mereka, di mana kawan-kawan kita yang sudah puluhan tahun bekerja di PT Mabuci, tetapi dengan seenaknya mereka memphk kawan-kawan kita, kawan-kawan. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan diam? Kita akan terus melawan sampai kita menang. Setuju? Ingat, ini baru langkah awal kita melakukan perlawanan.
Ingat, perlawanan ini kita tidak akan hentikan sebelum kita menang. Allahu Akbar. Sekali lagi, hey, PT Mabuci Indonesia, Anda berdiri di Indonesia, tentu Anda bergembira dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law. Tetapi ingat, undang-undang tersebut pasti akan kita lawan. Makanya kami tidak akan mundur selangkah pun untuk melakukan perlawanan. Hujan panas itu bukan halangan buat kita untuk melakukan perlawanan, membela hak-hak kawan-kawan kita yang di PHK sepihak oleh PT Mabuci Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang hadir di sini ketika ada salam itu wajib dijawab, ya. Itu hukumnya wajib, kawan-kawan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, hari ini kita lagi-lagi turun di jalan, kawan-kawan. Hari ini kita kembali lagi mengadakan aksi unjuk rasa, kawan-kawan. Karena apa? Karena semakin hari, semakin kesini, semakin bermunculan dengan kasat mata yang namanya kezaliman dan ketidakadilan, kawan-kawan. Ini alasan kenapa PPMI dari mulai RU sampai sekarang melakukan aksi unjuk rasa penolakan undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Inilah salah satunya. Selain upah antum semua para pekerja, para buruh dimurahkan, sebagian besar buruh karyawan banyak yang di PHK, kawan-kawan. Dengan alih-alih katanya efisiensi, katanya sedang ada kesulitan ekonomi global, tapi yang luar biasanya PT Mabuci Indonesia ini mem-PHK kawan-kawan kita, tapi dia sedang melakukan overtime. Bahkan kemarin-kemarin ada perekrutan karyawan baru. Lantas apa ini maksudnya? Kalau tidak untuk dasar untuk membangun serikat pekerja yang tentunya oposisi terhadap undang-undang cipta kerja yang dikeluarkan oleh rezim ini. Kawan-kawan mungkin tidak asing, sering masuk di telinga kawan-kawan tentang 10 juta lapangan pekerjaan. Tapi faktanya apa, kawan-kawan? 10 juta lapangan pekerjaan itu hanya untuk asing saja. Sedangkan warga Indonesianya, rakyat Indonesianya banyak yang di PHK, kawan-kawan. Baru saja bulan kemarin anggota saya di Kabupaten Majalengka 38 di PHK, kawan-kawan. 38 orang anggota kami di PHK. Sudah mah upahnya kecil, kebutuhannya semakin melambung tinggi. Sekarang perusahaan lebih berani lagi mem-PHK kita, kawan-kawan, dengan 0,5, kawan-kawan. Jadi artinya, kawan-kawan, jangan merasa bangga, jangan merasa senang ketika antum semua jadi karyawan tetap, karena antum tinggal nunggu kapan saja untuk dikeluarkan dengan pesangon 0,5. Makanya kawan-kawan, tidak ada cara lain selain daripada kita melawan dan tetap terus melawan terkait masalah penolakan undang-undang Omnibus Law ini, kawan-kawan. Ini sangat luar biasa rezim saat ini. Sudah benar-benar tuli, sudah benar-benar buta, tidak pernah mau melihat dari sisi manapun. Yang penting tujuan mereka tercapai, kawan-kawan. Dan yang luar biasanya, kita selalu dibenturkan dengan aparat. Padahal kita tahu bapak-bapak kita yang di depan ini sedang merasa kesulitan juga. Karena BBM naik 30,7%, bukan hanya buruh yang merasakan, tapi pihak kepolisian juga merasakan.
Seharusnya ada uang lebih yang diberikan kepada istri, dikurangi gara-gara 30,7% kenaikan BBM. Tapi karena mereka ini adalah aparat yang harus benar-benar melindungi pemerintah, itu hanya bedanya saja kawan-kawan. Padahal hati kecil mereka itu sebenarnya mendukung kita kawan-kawan. Saya yakin mereka juga kesulitan. Makanya hari ini pihak kepolisian berikan ruang, ya. Karena di Undang-Undang 98 tahun 98 itu sudah jelas. Setiap aksi unjuk rasa, si pendemo dengan yang didemo itu dipertemukan, difasilitasi oleh pihak kepolisian. Kita minta hari ini fasilitasi, ya. Bisa tidak? Ini hanya perwakilan saja kawan-kawan. Ini hanya bagian kecil yang hadir. Karena ini menyangkut terkait masalah PHK. Ini menyangkut masalah kerjaan kawan-kawan. Sudah hidup kita semakin sulit, ditambah lagi kita kehilangan pekerjaan. Tapi yang sangat luar biasanya dengan kasat mata, banyak tenaga kerja asing yang lalu lalang semakin besar di perusahaan-perusahaan kawan-kawan. Ini efisiensi ini dijadikan dasar mereka untuk menghabisi kita sebagai serikat pekerja yang tentunya menjadi oposisi kawan-kawan. Jadi saya juga menyinggung dan memperingatkan kepada kawan-kawan yang bekerja di kawasan KIC ini. Jangan mentang-mentang upah kalian besar, jangan mentang-mentang kalian itu sudah jadi karyawan tetap. Buktinya saja kawan-kawan, 10 tahun mengabaikan di Kota Mabuci, didebak juga, dibuang juga, tanpa pernah melihat berapa ribu juta, berapa ribu triliun yang sudah dihasilkan omsetnya untuk membangun produktivitas di perusahaan PT Mabuci ini kawan-kawan. Tapi apa kadonya, apa hadiahnya, apa bonusnya? PHK. Itu kan kurang ajar kawan-kawan. Itu sangat kurang ajar. Makanya kalau hari ini kita diam saja, itu sama saja kita sedang melakukan pengkhianatan. Dan yang luar biasanya, ketika ada orator-orator yang bilang Omnibus Law, masih ada yang tersenyum. Ketika setiap orator beralasan di mobil komando, ketika bicara Omnibus Law, masih ada yang tersenyum. Itu sama saja pengkhianat bangsa. Sudah banyak luka-luka Omnibus Law yang kami rasakan terkait masalah upah di Kabupaten Majalengka. Hasil kado daripada Omnibus Law itu naiknya 18.000. Itu yang upah kami hanya 2 juta, naiknya 18.000. Kabupaten kota lain tidak merasakan kenaikan upah dalam 3 tahun ke belakang. Terus kalian mau tersenyum melihat rakyat sekarang sedang menderita, melihat rakyat sekarang sedang tersakiti, sakit sesakit-sakitnya. Mereka mencoba untuk bertahan hidup dengan seolah-olah rela. Ditambah lagi sekarang pekerjaannya dihilangkan kawan-kawan. Pekerjaannya dihilangkan. Ini benar-benar zalim. Makanya sampai kapanpun kami akan terus bergerak. Sampai kapanpun kami akan terus melawan. Tidak perlu, tidak penting, tidak pernah kita mau melihat seberapa besar kekuatan kalian untuk membendung kami. Kami akan terus menyuarakan. Kami akan terus menyuarakan penolakan kami terhadap Undang-Undang Omnibus Law.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabungan ini gimana Pak teman-teman itu Baik, diliburkan tadi dulu di kita situ. sudah Tapi mediasi bersama pihak manajemen manajemen tidak menjalankan itu. juga Teman-teman ini dipaksa dijembatani oleh diliburkan. pihak Polri Ketika dan dikirim Polres surat Karawang. pimpinan Tripartit, Tapi menjadi udah itu kekecewaan kami ketika habis sehingga diliburkan manajemen akan dilakukan tidak PHK. bergeming daripada Ternyata benar. apa yang menjadi realisasi kita. Pertama adalah pekerjaan kembali. Yang kedua, ketika tidak mau memperkerjakan kembali, kita menuntut Sarun itu 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 ya, ayat 3 ayat 4. Jadi itu kita tidak akan turun sedikit dari tuntutan kita. Ya kalau tidak mau bayar pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang 13 ya pekerjakan kembali. Jadi jelas itu sebagai tuntutan kita, pertanggungjawaban kami terhadap perbuatan kami yang sudah dilakukan sebelah pihak. Bulan berada di tenda ini, kita akan tetap berdoa sesuai dengan tenaga kerjaan. Karena apa? PHK-nya tanpa dasar, itu jelas. Pemutusan hubungan kerjanya tanpa dasar, tanpa ada anggota kami yang melakukan kesalahan. Jadi kita juga bargainingnya di situ. Ketika perusahaan tidak mempunyai dasar, menunjukkan dasar kenapa anggota kami di PHK, kita tidak akan bergeming dari 2 kali ketentuan. Jadi jelas seperti itu, dan kita akan lanjutkan aksi kita setiap hari buat PP Mabuci Karawang. Dan insya Allah saya akan instruksikan kepada seluruh anggota PPA PPMI Jawa Barat untuk hadir melakukan aksi solidaritas di PT Mabuci Karawang di sini. Jadi demikian hasil daripada pertemuan kami. Kita menolak apa yang dilakukan oleh manajemen uang pesangon 0,0. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.